Selamat siang Bapak Ibu sahabat damai yang berbahagia. Suki Hontu. Semoga Bapak Ibu sahabat damai selalu sehat, terus semangat, dan bahagia dalam melakukan kebajikan. Sadu, sadu, sadu. Perkenalkan, saya Ikwari yang akan memandu acara Patidana di Pusat Meditasi Hutan Pauktaya Wipasana Dura Hermitage, Taman Sari, Bogor. Sungguh berbahagia, kita semua mendapatkan kesempatan yang baik sekali untuk melakukan kebajikan hari ini, yaitu melakukan pelimpahan jasa Patidana yang merupakan wujud bakti kita kepada orang tua, sanak keluarga, atau leluhur yang telah meninggal dunia. Patidana ini merupakan acara spesial yang diselenggarakan oleh Yayasan Hadayawatu. Ya, kita namaskar Buddha Dhamma Sangha dulu ya. Ara sama sambuddha bhagava buddha bhagavata abhiwademi. Swakata bhagavata dhamma dhamma namasami. Sopanipana bhagavata sawaka sangha sangha namami. Permohonan Pancasila. Mari kita semua bersikap anjali. Permohonan Pancasila akan dipimpin atau dibimbing oleh Bante Utaranyana. Mohon bimbingannya Bante. Oke, ikuti kata-kata Bante. Ahang Bante, Ahang Bante, Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katawa Silang detha Me bande Dutiyampi Ahang bande Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katawa Silang detha Me bande Tatiyampi Ahang bande Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katawa Silang detha Me bande Ya mahang wadami tang wadetha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami
Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Panatipada weramani sikapadang samadhiyami. Adina dana weramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatthana weramani sikapadang samadhiyami. Idame punyang asawakaya wahang hotu idame silang nibanasa pacayo hotu tisarane nasaha pancasilan dhamma sadukang kadawa apamadena sampadita. Sadu, sadu, sadu. Pembacaan parita oleh Biku Sangga. Kepada Yang Mulia Sangga, mari kita bacakan parita. Dimulai dari Samanta Cakawalesu, Ratana Sutta, Metta Sutta, Buddha Dhamma Sangga, kemudian Pubbana Sutta. Mari kita mulai. Samanta Cakawalesu atra gaccantu dewata sadamma muni raja sasunatu saga mokadang dhamma sawana kalo ayam badanda dhamma sawana kalo ayam badanda dhamma sawana kalo ayam badanda. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Panindanato pataya tathagata sadasa paramiyo. Dasa upa paramiyo dasa paramatha paramiyoti. Samadinsa paramiyo panca mahaparicage. Lokata cariya nyatata cariya buddhata cariyati. Tiso cariya yo pacima bawega bawo kanting. Jating abinikamanang padana cariya bodhi palanke. Mara wijaya sabanyuta nyana patiwedang. Dhamma caka pawatana nawalokutara dhammeti. Sabbe bime buddha gune awajetawa. Wesaliyati supakarantaresu. Tiya marati paritang karondo. Ayasma ananda terowiya. Karunya cita upada petawa.
Kotisata sahasesu cakawalesu dewata Yasana patigan hanti yancawe saliya pure Roga manusa dubika sambutan tiwidambayang Kipa mantara dapesi paritandang banamahe Yanida butani samagatani bumani wayani wa antalike Sabewa buta sumana bawantu atopi sakaca sunatu basitang Tasmahi buta nisa meta sabe meta kadota manusia pajaya Diwacara to cahadanti ye baling tasmahi nera kata apa mata Yang kinci widang idawa udawa sage suwa yang datana panitang Nano samang ati tata gatena Dapi bude ratana panitang Etena sacena suwati hotu Kayang wiragang amadang panitang Yada jaga sakya muni samahito Natena damena samati kinci idampi dame ratana panitang Etena sacena suwati hotu Yang Buddha seto pariwanai sucing samadhi manantarikanya mahu Samadhina tena samona wijati idampi dame ratana panitang Etena sacena suwati hotu Ye pugala atasatam pasata catari etani yugani honti Te dakinea sugata sasawaka dinani mahapalani Idampi sangge ratana panitang etena sacena suwati hotu Ye supayuta manasa dalhena nikamino gotama sasanami Te pati pada amadang wigaisya lada mudani butin bunjamana Idampi sangge datana panitang etena sacena suwati hotu Yatenda kila patawi sito siya catubi watehi asa pakampiyo Tatu pamasa purisa wandami yo arya sacani aweca pasati Idampi sangge datana panita etena sacena suwati hotu Ye arya sacani wibawayanti gambira panyena sudesitani Kecapi te honti busa pamata nate bawang atama madiyanti Idampi sangge datana panita etena sacena suwati hotu Sawasa dasana sapadaya saya sudama jahita bawanti Sakaya diti wici kinci tanca sila batang wapi yadati kinci Satu apaye hica wipamuto caca bitanani ababakato Idampi sangge datana panitang etena sacena suwati hotu Kinca piso kama karoti papakan kaina waca uda ceta sawa Ababaso tasa paticadaya Ababata dita pada sauda Idampi sangge datana panita etena sacena suwati hotu Wana bagupe yata busita ge gimana mase patama semegime Tatu pamadama wara adesai nebana game paramadaya Idampi bodhe yatana panita etena sacena suwati hotu Wara waranyu warado warado nudara dhamma wara adesai Idampi bodhe yatana panita etena sacena suwati hotu Kina budana nawanati sabawang wirata seta yasike bawasame
te kina bisa widuli sanda nebandi dia yata yang badiba idam bisangge yadana banida edena sesena suwati adu yanida budani samagadani bumani wa yani wa andaleke tadagada dewa manusa wujida buddha nama sama suwati adu yanida budani samagadani bumani wa yani wa andaleke tadagada dewa manusa wujida dhamma nama sama suwati adu yanida budani samagadani bumani wa yani wa andaleke tadagada dewa manusa wujida sangha nama sama suwati adu yasa nubhavada yakane dasedi bisana yami sewa nuro zandara dendiwa matandida suga subadi soda sababa kesi nabasati ewa madi gunu bedam beredam dambanamae karaniya mada kusalena yanda sandam bada bisa mesa saga usu sasu asa sasa mudu anati mani sando saka saruwa sasa abake sasa salauka wudi sandi dia sani baga sabaga bagule swana nugeda nasa koda masare kesi yena winyupaye ubawateyo sukina wa kemina odu sabasada bongantu sukitata ye kesi bana budadi sasawata warawara wanawasesa Tigawa yewa manda mezi marasaka nukadula Dedawa yewa deda yewa durewa sandi awidure Budawa sabawe siwa sabasada bawandu sukitata Nabara bara niko beda nadi manyeda kadasi nakesi Tiara sana beriga senya nenya menya sadoka mesaya Madaya daniya Buddha mayusa eka Buddha manurake Ewam bisava Buddha sumana sambhava ye abarimana Medasa sabaloka sambemana sambhava ye abarimana Oda dosa diriyansa sabada awirama sabada Tidang sarani sena wasayana yawadasa widameda Edang sade aditeya byama meta wihara midamau Tidang sanubagama silawadasa nena sampana Kame suwinaya gedana isandap kaya munareti Iti bisa bhagawa araha sama sambuddha Weza sarana sampana sugada loka widu Anodara burisa dhamma sarati Sada dewa manusana buddha bhagawadi Swagada bhagawada dhamma Sandadika agalika Eivasika pandaika Pasada vedita bhavinyuiti Sobandibana bhagawada sawaka sangha Usubandibana bhagawada sawaka sangha Nyaya bandibana bhagawada sawaka sangha Samese bandibana bhagawada sawaka sangha Yadida sadari burisa yugani ada burisa bukala Esa bhagawada sawaka sangha Ahuneya bahuneya Dakineya zaligaraniya Anodara punya kita lokasati Ewa Buddha saradana dhamma sanggesa bhikkhava Payawa sabitata waloma sana esati Yandone meda awa magalesa Yosa manava saguna sasada
Pavaka Dasabina Agada Bodha Nubhavena Vinasamedu Yandone Meda Awa Meglesa Yasa Manava Sagunasa Sada Pavaka Dasabina Agada Dhamma Nubhavena Vinasamedu Yandone Meda Awa Meglesa Yasa Manava Sagunasa Sada Pavaka Dasabina Agada Sangha Nubhavena Vinasamedu Doga Vadasani Doga Vaya Vadasani Vaya Saka Vadasani Saka Ondu Sabe Vibanina Eda Vadasa Ame Sabada Bunya Sabada Sabe Dewa Numodandu Saba Sabadi Sediya Dananda Dandu Sadaya Sila Rakandu Sabada Bhavana Virata Ondu Kensandu Dewata Gada Sabe Bodha Balavada Veseka Nisa Yambalam Aranda Nisa Tese Narakambanda Misabasa Yankesi Veda Idawa Udawa Sake Suwa Yayatana Bandidam Nano Samadhi Dadagadena Idam Bibodha Yadana Bandidam Edena Sasena Suwati Adum Kakesi Veda Idawa Udawa Sake Suwa Yayatana Bandidam Nano Samadhi Dadagadena Idam Bidame Yadana Bandidam Edena Sasena Suwati Adum Yankesi Veda Idawa Udawa Sake Suwa Yayatana Bandidam Nano Samadhi Dadagadena Idami Sanghe Yadana Bandidam Edena Sasena Suwati Adum Magarunika Nada Idaya Sababanina Puredwa Badami Sabha Sabdot Nambodi Mudamang Edena Sasa Wazena Sadite Hodu Sabada Sayanda Bodhiya Mule Sachana Nandi Wodana Ewa Mewa Saya Hodu Saya Susaya Mengale Abara Sida Balenge Sise Budu Vipokale Abhiseke Sava Bodhana Agavada Pamodantu Sunagada Sumegala Suvabada Suodita Sugana Sumodasa Suyidam Yamasarisu Padagina Gaya Gama Wasagama Padagina Padagina Managama Manitite Padagine Padagina Nikadona Lavada De Padagine Te Adalada Sukita Vidula Bodha Sasane Araga Sukita Oda Sasabe Nyadibi Bhavadu Sabha Mengala Rakandu Sabha Devada Sabha Bodha Nubhavena Sarasuki Bhavandute Bhavadu Sabha Mengala Rakandu Sabha Devada Sabha Dhamma Nubhavena Sarasuki Bhavandute Bhavadu Sabha Mengala Rakandu Sabha Devada Sabha Sangha Nubhavena Sarasuki Bhavandute Sadhu Sadhu Sadhu. Selanjutnya, dana kepada biku dan samanera yang hadir di acara patidana ini. Saya sebutkan namanya yang akan menyerahkan dana itu yaitu Ci Liana, Ko Jahi, Ci Wensyu, Ko Ali Sutejo, Ko Santo, Ci Ana, Ci Yangling, Ci Supin, Ko Karib, Ko Ekwari, Ko Cahyadi. Nanti penyerahannya secara bersama-sama. Selanjutnya dana kepada saya Lei akan diberikan oleh Ci Wendy, Ci Mary, dan Ci Ratna. Silakan Bapak Ibu.
yang membawa dana untuk bisa diserahkan langsung. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Silakan, bisa langsung menyerahkannya. Sadu, Sadu, sadu. Sadu, 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 Hah? sadu. Ya, ya, sadu, 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 sadu. Sadu, sadu. Ya, sadu, sadu, sadu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini merupakan hari yang berbahagia, khususnya bagi organisasi Yayasan Hadewatu, yang merupakan hari jadi ya. Hari jadi, hari terbentuknya yayasan ini yang sudah berlangsung selama 12 tahun. Ya, sungguh suatu kebahagiaan. Sampai saat ini juga secara kokoh menyokong Buddha Sasana. Oke, topik kali ini Bante pilih karena beberapa hari yang lalu Bante diminta untuk memberikan Dhamma Desana oleh yang request Bante Ko Santo ya. Ya, bagaimana menjadi orang yang baik. Nah, satu kali Buddha memberikan Dhamma Desana di Wihara Anathapindika. Nah, di sana Buddha menyapa para biku. Para biku, apakah kalian tahu apa yang menjadi landasan untuk menjadi orang yang baik? Apa yang menjadi landasan untuk menjadi orang yang tidak baik? Nah, di sini Buddha memberikan satu inspirasi, yaitu katanyu katawedi, akatanyu akatawedi. Maksudnya apa? Nah, bagi orang yang memiliki katanyu itu ketika orang lain berbuat sesuatu kepada orang tersebut, nah orang itu akan paham akan kebaikan dari orang lain. Nah, jadi dia mungkin kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya seperti bersyukur begitu. Dia tahu terima kasih. Kemudian kata wedi. Nah, setelah dia mengetahui kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, nah dia membalasnya. Nah, dalam istilahnya mungkin balas budi begitu. Nah, jadi yang menjadi landasan seseorang menjadi baik itu adalah katanyu katawedi. Nah, tapi untuk mengetahui lebih lanjut apa itu orang baik. Nah, di sini di dalam bahasa Palinya itu disebutkan sebagai sapurisa. Sapurisa, orang yang baik. Nah, seperti apa orang yang baik? Menurut kalian orang yang baik itu seperti apa? Hah? Ada yang ingin memberi jawaban? Menjalankan sila. Nah, di sini mungkin Bante akan mulainya dengan orang yang tidak baik itu seperti apa ya. Bante akan menceritakan satu kisah. Di kisah ini terdapat di Brahmana Samyutta, di buku Samyutta.
mengenai Mahasala atau satu Brahmana, ini Brahmana orang kaya, nah tapi dia dibuang oleh anaknya. Nah jadi si Brahmana ini satu kali ketika usianya matang, dia merupakan seorang yang kaya raya, memiliki 4 orang anak. Nah sudah usia tua, anak-anak laki-lakinya semua sudah menikah, tinggal masing-masing dengan para keluarganya. Nah si Brahmana ini ketika berkunjung ke anak sulungnya, kemudian setelah beberapa hari diusir. Akhirnya dia berkunjung ke rumah anaknya yang kedua, sama juga setelah beberapa hari diusir. Yang ketiga juga sama, yang keempat juga sama. Nah akhirnya si Brahmana ini hanya pegang tongkat, kemudian pegang mangkuk, nah terus kemudian mengemis begitu, seperti mengemis dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Nah satu kali Buddha melihat si Brahmana ini. Buddha tanya, Brahmana, kenapa kamu pakai pakaian lusuh, compang-camping begitu, bawa mangkuk? Apa yang menjadi alasan kamu untuk berlaku seperti ini? Nah dijelaskan bahwa dia itu diusir oleh semua anaknya. Jadi nggak bisa tinggal di satu rumah seperti itu. Nah terus kemudian Buddha memberikan atau mengajari si Brahmana ini satu syair begitu. Nah syair ini nanti tolong dibacakan ketika ada perkumpulan orang. Nah jadi Buddha mengajarkannya syairnya seperti ini. Mereka yang kelahirannya membuatku gembira dan keberhasilannya sangat kuinginkan. Karena dihasut oleh istri mereka, mengusirku keluar seperti anjing, mengusir babi seperti itu. Nah jadi mereka yang kelahirannya membuatku gembira. Nah orang tua mana yang ketika anaknya lahir itu tidak bergembira? Nah pasti semua bergembira atas kelahiran anaknya seperti itu. Keberhasilannya pun juga diinginkan oleh orang tua mereka begitu. Nah tapi di sini dijelaskan karena dihasut oleh istri mereka, mengusirku keluar seperti anjing mengusir babi. Anak-anak jahat ini sesungguhnya walaupun mereka memanggilku ayah, oh ayahku tersayang, mereka adalah siluman dalam samaran anak untuk peninggalanku ketika aku sudah tua. Bagaikan seekor kuda tua yang tidak berguna dijauhkan dari makanannya. Demikian pula ayah tua ini dari anak-anaknya. Ia harus meminta makan dari rumah yang lain. Tongkat yang kugunakan lebih baik buatku daripada putra-putra yang tidak patuh itu. Karena tongkatku bisa mengusir sapi liar dan mengusir anjing liar. Nah, jadi di sini ketika si Brahmana ini membacakan syair ini di kerumunan orang, nah akhirnya keempat anak ini langsung membawa orang tuanya atau si Brahmana ini ke rumah mereka. Kemudian memberikan mereka, memandikan mereka, memberikan mereka pakaian baru seperti itu. Mereka memberikan pakaian baru kepada si Brahmana ini. Nah, di sini sebenarnya ini merupakan contoh orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah, ada juga satu kisah yang lainnya yaitu di dalam Jataka. Nah, jadi satu kali di satu kota itu ada seorang raja yang memiliki anak yang culas, anak yang sombong. Nah jadi setiap pengawal istana, siapapun yang bertemu si pangeran ini, dia pasti akan menghindar. Kenapa? Karena dia selalu berkata kasar, dia selalu sombong, merendahkan orang lain seperti itu. Nah satu kali si pangeran ini dia meminta para pengawalnya untuk mendampingi dia untuk mandi di sungai seperti itu. Nah pada saat itu kebetulan sungainya itu sedang meluap.
lagi meluap gitu. Aliran airnya itu sangat deras. Nah, kemudian di batin si pengawalnya, mereka itu langsung berpikir, ini merupakan satu kesempatan yang sangat bagus untuk menyingkirkan si pangeran ini. Nah, jadi ketika si pangeran ini lengah, para pengawalnya itu justru mendorong si pangeran ini untuk jatuh ke air begitu. Nah, terus kemudian si pangeran ini hanyut. Nah, ketika hanyut, dia menemukan satu batang kayu. Nah, dia berpegangan di sana, terombang-ambing di sungai seperti itu. Nah, di malam itu Bodhisatta itu mendengar teriakan ada orang di sungai, tolong saya, tolong saya. Akhirnya Bodhisatta kita itu menolong orang tersebut. Nah, ketika ditolong, ternyata di dalam satu batang kayu itu nggak hanya si pangeran tersebut. Jadi ada 3 binatang yang lainnya. Ada ular, ada tikus, sama satu lagi burung beo. Nah, ketika ditolong, Bodhisatta itu melihat ketiga binatang ini dalam kondisi yang lebih parah daripada si pangeran. Nah, makanya si Bodhisatta ini membawa 3 binatang ini lebih dulu dekat dengan perapian untuk mengeringkan badan mereka begitu. Nah, sedangkan si pangeran ini diurusnya belakangan terakhir setelah binatang. Nah, karena sifat si pangeran ini, dia itu menyimpan dendam. Oh, si petapa ini bukan nolong saya tapi nolong binatang duluan. Tapi hanya di dalam hati seperti itu. Nah, jadi setelah beberapa hari dirawat oleh Bodhisatta, ketika para binatang dan juga si pangeran ini sehat kembali, nah mereka meminta izin untuk kembali. Nah, tapi sebelum kembali, masing-masing yang diselamatkan ini ada berkata sesuatu kepada si petapa. Dimulai dari si ular. Nah, si ular bilang, oh Bante, saya bukan ular yang miskin, saya ular yang kaya. Nah, nanti kalau Bante perlu uang, nah nanti Bante datang ke satu tepi sungai tertentu di daerah sini. Nah, terus kemudian Bante bilang ular, ular, nanti saya akan datang seperti itu. Nah, kenapa si ular ini bilang dia itu kaya? Nah, jadi sebelum dia lahir kembali sebagai ular, nah di sana dijelaskan, di cerita Jataka itu dijelaskan bahwa dia itu sebenarnya satu orang kaya. Nah, tapi orang kaya ini ketika meninggal, dia itu selalu mengingat akan kekayaannya. Jadi dia khawatir, nanti harta saya hilang. Nah, dengan batin yang seperti itu, dia meninggal. Ketika meninggal, nah dia terlahir jadi ular yang membelit harta kekayaannya. Nah, kenapa dia bisa sampai di kayu ketika hujan deras seperti itu? Nah, karena ketika dia tinggal di sarang ularnya, kemudian air sungai meluap, nah dia harus keluar. Nah, ketika dia berenang di sungai, nah dia menemukan si kayu itu bersama dengan pangeran, seperti itu. Nah, begitupun juga si tikus. Si tikus bilang ke si petapa ini, Bante, saya juga bukan tikus yang miskin, saya ini tikus yang kaya. Nah, nanti Bante kalau datang ke tepi sungai tertentu, nah nanti Bante tolong bilang tikus, tikus, nanti saya akan keluar. Nah, kalau Bante perlu uang, saya akan berikan semua kekayaan saya. Nah, ternyata si tikus juga sama. Di kehidupan sebelumnya dia merupakan orang kaya yang karena melekat dengan kekayaannya, kemudian dia meninggal. Nah, ketika meninggal dia terlahirnya sebagai tikus yang menjaga hartanya. Nah, jadi orang zaman dulu itu ketika memiliki harta kekayaan, nah dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Daripada dirampok, daripada dipakai sama keturunan yang tidak baik, atau disita oleh raja, atau mungkin karena kebakaran juga bisa, karena air juga bisa. Nah, akhirnya mereka simpannya itu ya di tanah seperti itu, dikubur. Nah, mungkin
Sayadaw Ukun juga pernah cerita ya mengenai Nidhi Kanda Sutta. Nah, jadi harta-harta ini biasanya mereka simpan di bawah tanah. Tapi walaupun mereka simpan, kadang bisa dicuri juga oleh Yaka. Nah, kalau zaman sekarang, orang simpan duit di bank, tapi banknya juga bisa dilikuidasi, ya bisa hilang. Nah, jadi nggak ada yang aman. Nah, kemudian satu lagi burung beo. Burung beonya pun juga sama bilang, Bante, saya bukan beo yang kaya. Nah, tapi kalau Bante perlu beras yang kualitasnya istimewa, nah saya bisa membawa beras merah dari Himalaya. Seperti itu. Saya akan mengajak sanak keluarganya untuk terbang dari Himalaya ke tempat Bante untuk memberikan beras. Seperti itu. Nah, si pangeran pun juga sama, tapi dia menyimpan dendam gitu ke si petapa ini. Kenapa? Karena bukan dia yang ditolong dulu, tapi binatang. Hanya dengan seperti itu dia menyimpan dendam. Nah, terus kemudian dia berpikir, wah, kalau si Bante ini bisa datang, bisa saya undang, bisa datang ke kerajaannya, nah saya akan mengakhiri hidupnya seperti itu. Dengan pikiran seperti itu dia mengundang Bante. Nanti satu ketika saya pulang, saya akan jadi raja. Nah, saya mengundang Bante untuk menerima 4 kebutuhan. Nah, jadi mereka semua sudah kembali. Nah, bertahun-tahun lamanya, akhirnya si petapa ini dia ingin mengunjungi keempat temannya. Jadi dimulai dari si pangeran. Nah, ketika mengunjungi si pangeran, nah pangeran ini udah menjadi seorang raja. Kemudian dia melihat si petapa ini, langsung pikirannya teringat begitu. Oh, ini merupakan saat yang tepat untuk menuntaskan niat saya begitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si pangeran ini dia menyuruh pengawalnya, kamu tangkap si petapa ini. Kemudian jangan sampai dia ngomong sesuatu. Nah, terus kemudian kamu bisa hukum mati seperti itu. Nah, jadi belum ngomong apa-apa si petapa ini langsung ditangkap dan juga tangannya diikat, dicambuk seperti itu. Nah, selama dia dibawa di tempat dia ditangkap sampai tempat hukuman, nah dia itu bilang, oh benar seperti pepatah lama yang dikatakan oleh orang-orang zaman dulu. Jadi menyelamatkan kayu yang ada di sungai itu lebih baik daripada menyelamatkan orang yang tidak tahu terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, jadi si petapa ini terus ngomong masalah pepatah lama. Jadi orang-orang mulai curiga, mulai bertanya-tanya, kenapa kok si petapa ini selalu ngomong seperti itu? Nah, akhirnya orang-orang menanyakan gitu, Bante, kenapa Bante bilang seperti itu? Oh, kemudian si petapa ini menceritakan kisahnya, bagaimana dia menolong si pangeran ini, kemudian berbuat baik kepada si pangeran ini, tapi balasannya seperti yang dia terima sekarang. Nah, akhirnya apa? Rakyat kemudian marah. Akhirnya justru malah melengsarkan si raja ini, bahkan sampai membunuh si raja ini. Rakyat itu berpikir, apa bagusnya ketika mereka memiliki pemimpin yang seperti itu. Nah, akhirnya justru si petapa ini yang dijadikan raja oleh para rakyatnya. Nah, satu kali dia berkunjung kepada teman lamanya, yaitu si ular dan juga si tikus. Nah, ketika dipanggil, nah mereka memberikan seluruh hartanya yang mereka jaga. Nah, begitupun si burung beo ketika dipanggil dia juga datang. Nah, dengan cara seperti itu si raja hidup harmonis dengan 3 binatang yang lainnya sampai meninggal begitu. Nah, di sini pesan moralnya adalah katanyu kata wedi, akatanyu akata wedi.
Nah, jadi seperti apa orang yang tahu berterima kasih, seperti apa orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah, ini merupakan landasan orang yang baik. Nah, tapi seperti apa orang yang baik itu? Nah, di dalam satu sutta, yaitu Sapurisa Sutta, Buddha menjelaskan faktor-faktor kenapa orang itu disebut orang yang tidak baik. Kenapa orang tersebut disebut orang yang baik. Yaitu ada 4 faktor. Yang pertama, ia yang membicarakan kesalahan orang lain. Kemudian, faktor yang kedua, ia tidak membicarakan kebaikan orang lain. Yang ketiga, ia menyembunyikan kesalahan dirinya sendiri. Yang keempat, ia membicarakan kebaikan diri sendiri. Nah, kira-kira ini faktor-faktor orang yang seperti apa? Baik apa tidak baik? Hah? Jadi ketika ada orang membicarakan kesalahan orang lain, nah dia secara detail akan menjelaskan kesalahan orang tersebut. Hah? Tidak baik ya? Oke, jadi ini keempat faktornya. Jadi membicarakan kesalahan orang lain, tidak membicarakan kebaikan orang lain. Kalau ditanya kebaikan orang lain, dia akan jawabnya singkat atau diam saja. Kemudian dia menyembunyikan kesalahan diri sendiri dan juga membicarakan kebaikan diri sendiri, seperti itu. Nah, kebalikan dari asapurisa, yaitu sapurisa atau orang yang baik. Nah, jadi orang yang baik itu dia akan menghindari membicarakan kesalahan orang lain. Nah, walaupun ditanya, dia akan jelaskan secara singkat, seperti itu. Dan juga dia akan selalu memuji kualitas orang lain. Walaupun tidak diminta, dia akan selalu memujinya. Kemudian dia tidak menyembunyikan kesalahan diri sendiri, tapi dia akan membeberkan, oh saya itu memiliki kesalahannya seperti ini, begitu. Dan juga dia membicarakan kebaikan, dia tidak membicarakan kebaikan diri sendiri. Jadi kualitas diri sendirinya itu dia tidak ceritakan. Nah, ini yang di dalam Sapurisa Sutta. Apakah kalian memenuhi standar ini? Ya, jadi tolong menjadi renungan ya untuk kita semua. Nah, setelah Katanyu Sutta atau Sutta Balas Budi, nah terus kemudian Buddha sebenarnya menjelaskan sutta berikutnya, yaitu mengenai 2 orang para biku yang tidak bisa kita balas budinya, yang walaupun selama 100 tahun kalian itu menggendong ayah ibu kalian, merawat selama 100 tahun ayah ibu kalian, memandikan selama 100 tahun ayah ibu kalian, tapi perlakuan seperti itu tidak bisa membalas budi kepada 2 orang ini, yaitu ayah ibu kita. Kenapa? Karena mereka yang memberikan kita kehidupan, mengajarkan pertama kali. Makanya Buddha di banyak sutta juga bilang orang tua itu seperti Brahma yang harus kita hormati, atau seperti Pubbacariya atau guru yang pada zaman dahulu, di mana ketika kita mendengar ada guru tersebut, nah kita tuh sangat punya rasa yang sangat hormat kepada guru tersebut, begitu. Nah, jadi 2 orang ini yang sangat sulit untuk kita balas kebaikannya. Nah, tapi Buddha juga mengajarkan bagaimana kita membalas budi kepada orang tua kita, begitu. Nah, jadi dengan 4 cara kita bisa membalas budi kepada orang tua. Yang pertama, ketika orang tua kita tidak memiliki sada, tidak memiliki keyakinan terhadap kualitas Buddha, Dhamma, Sangha,
Nah, tapi kita sebagai anak, nah kita bisa mengajak orang tua kita untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, memiliki keyakinan. Nah, dengan cara seperti ini kita juga bisa membalas budi kepada orang tua. Yang kedua, ketika orang tua kita tidak memiliki moralitas, tidak memegang yang namanya Pancasila atau Uposattasila seperti itu. Nah, kita sebagai anak membimbing orang tua kita, mengingatkan bahaya dari alam samsara, kenapa kita harus menjaga moralitas. Nah, jadi mengajak orang tuanya untuk menjadi orang yang memiliki sila. Nah, dengan cara seperti ini kita juga bisa membalas kebaikan orang tua kita. Yang ketiga, ketika orang tua kita itu orang tua yang kikir, orang tua yang pelit, nah dia tidak suka berbagi seperti itu. Nah, terus kemudian kita menasehati orang tua kita, kemudian juga mengajak orang tua kita itu untuk berlatih caga, pelepasan, untuk sering berdana. Nah, dengan cara seperti itu kita juga bisa membalas kebaikan atau balas budi orang tua kita. Yang keempat, nah ketika orang tua nggak memiliki pengetahuan, nggak memiliki panya, nah kita mengajarkan orang tua kita mengenai kebijaksanaan. Apa itu latihan meditasi samatha, apa itu vipassana, apa itu nama rupa, mengajarkan dhamma, seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, yang tadinya orang tuanya tidak memiliki pengetahuan, orang tuanya menjadi memiliki pengetahuan, menjadi bijaksana. Nah, dengan cara seperti ini, kita bisa membalas budi orang tua kita. Tidak dengan cara kita memberikan harta kekayaan kepada orang tua kita, itu balas budi. Tidak dengan cara walaupun kita memberikan seluruh isi dari Jambudipa, benua selatan, seluruh isi kekayaan, bahkan menempatkan orang tua kita sebagai raja, itu pun juga nggak bisa membalas budi kebaikan orang tua kita kepada kita. Tapi dengan 4 cara ini dia bisa melebihi kebajikan yang sebelumnya begitu, yang bahkan lebih dari kekayaan di 4 samudera. Nah, kira-kira kenapa? Kalian tahu alasannya? Nah, jadi ketika kita hanya memberikan materi, nah hal seperti ini mungkin hanya berguna pada saat itu juga. Tapi kegunaan materi ini kadang membuat orang tua kita juga jadi memiliki yang namanya ketamakan, kebencian, dan juga kebodohan. Tidak bisa kadang menyelamatkan orang tua kita itu dari kematiannya. Setelah meninggal, nah ketika orang tua ini tidak memiliki pengetahuan dhamma, secara khawatir dia akan selalu mengingat sanak keluarganya ataupun harta kekayaannya, seperti contohnya tadi si ular dan si tikus. Nah, dia akan terlahir di alam yang menderita. Nah, jadi harta kekayaan seperti itu ketika diberikan ke orang tua, itu tidak menjamin orang tuanya itu bisa setelah kematian itu akan terlahir di alam yang bahagia. Nah, jadi ketika orang tua kita masih ada, nah kita harus membalas kebaikan orang tuanya dengan 4 cara ini. Yaitu yang pertama, sada. Jadi orang tua yang tidak punya sada menjadi memiliki sada keyakinan. Kemudian sila, yang tidak punya sila menjadi punya sila. Caga, yang tadinya kikir menjadi dermawan. Panya, kebijaksanaan, dari yang tidak memiliki pengetahuan menjadi bijaksana. Nah, ini cara terbaik untuk membalas kebaikan orang tua. Nah, tapi bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Nah, ya ini yang seperti yang kalian lakukan pada hari ini sebelum acara ini dimulai.
Dengan apa? Patidana. Nah, jadi salah satu kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah dengan patidana. Jadi 5 tugas seorang anak itu kepada orang tuanya. Yang pertama, jadi setelah orang tua kita support kepada kita, menyokong kita dari kecil sampai dewasa, nah sekarang saatnya saya menyokong orang tua. Ini tugas pertama, kewajiban. Kemudian yang kedua, dia akan melanjutkan tugas-tugas orang tuanya, kewajiban-kewajiban orang tuanya. Jadi dia melanjutkan tradisi. Yang ketiga, dia melanjutkan tradisi keluarganya. Mungkin dulu kalau nggak salah Ukun Sayadaw juga pernah membahas ini ya. Jadi contohnya misalkan orang tuanya di sini membangun center ini. Nah, anak-anaknya ikut juga merawatnya. Nah, ini juga salah satu tugas dari seorang anak, melanjutkan tradisi orang tuanya. Yang keempat, ia menjadi pantas untuk menerima warisan. Nah, jadi si anak ini harus mematapkan dirinya untuk menerima warisan dari orang tuanya. Yang kelima, setelah meninggal, nah ia melakukan pelimpahan jasa kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, dengan cara seperti itu si anak ini tidak memiliki rasa bersalah. Ya, jadi dia hidup tidak dengan penyesalan. Nah, di dalam Tirokutta Sutta, Buddha menjelaskan mengenai para peta, para leluhur yang sudah meninggal, tapi karena perbuatan tidak baiknya, mereka akhirnya terlahir menjadi hantu. Nah, si hantu ini selalu mengikuti sanak keluarganya yang masih hidup, dengan harapan semoga mereka melimpahkan jasa kebajikan mereka kepada si hantu ini. Nah, kenapa mereka selalu berharap seperti itu? Karena di sana dijelaskan, di alam sana itu tidak ada yang namanya bertani, berdagang, beternak seperti itu. Nah, jadi mereka itu hidup hanya dengan mengharapkan pelimpahan jasa yang dilakukan oleh sanak keluarganya. Nah, makanya mereka itu akan tinggalnya itu di sekitar rumah kita, di pintu rumah, di tembok, di pagar, di persimpangan jalan dekat rumah, seperti itu. Nah, jadi menunggu kita itu selalu melakukan pelimpahan jasa. Nah, di dalam kitab komentarnya itu juga dijelaskan 3 faktor yang membuat pelimpahan jasa itu bisa berhasil, bisa sukses, bisa secara instan itu mendapatkan wipaka atau hasilnya. Yang pertama, si peta ini dia harus ada ketika sanak keluarganya itu melakukan pelimpahan jasa. Nah, ketika ada, setelah pelimpahan jasa, si peta ini akan bilang sadu. Nah, dia ikut berbahagia atas kebaikan yang dilakukan oleh sanak keluarganya atas nama dia. Yang kedua, itu adalah bakti dari si pemberi. Nah, jadi adanya niat baik dari sanak keluarganya yang ingin melakukan pelimpahan jasa. Nah, ini faktor utamanya, yaitu siapa? Kalian pada saat ini melakukan kebajikan untuk dilimpahkan kepada para leluhur kalian. Nah, ini salah satu faktornya. Yang ketiga, itu adalah kualitas si penerimanya. Nah, di mana di dalam Tirokutta Sutta, si penerima dari kebajikan itu adalah Buddha dan Sangha. Nah, pada hari ini kalian juga selalu melakukan kebajikan, berdana kepada Buddha, berdana kepada Sangha. Lebih dari kualitas kebajikan itu, kalian juga mengambil sila, atau bahkan mungkin tadi juga ada yang meditasi, seperti itu.
Nah, dengan kebajikan seperti ini, kebajikan yang superior, di mana kalian bisa melimpahkan jasa kebajikan superior ini kepada para leluhur sanak keluarga yang sudah meninggal. Nah, ketika ketiga faktor ini terpenuhi, persembahan hasilnya itu akan secara instan si para peta ini akan terima. Nah, seperti yang ada di dalam Tirokuta Sutta. Nah, jadi tiga faktor ini ya. Yang pertama, si peta ini hadir dan ikut berbahagia atas kebaikan yang kalian lakukan. Kemudian adanya si pemberi yang ingin melimpahkan jasa kepada para leluhurnya, dan juga kualitas dari si penerima dana dari si pemberi. Nah, dengan cara seperti ini, manfaatnya itu akan langsung dirasakan oleh para sanak keluarga kita yang sudah meninggal, yang terlahir dalam peta. Nah, jadi dengan cara seperti ini, kita hidup seperti standarnya Buddha, menjadi orang yang baik, menjadi sapurisa. Nah, kenapa kita harus seperti ini? Karena ketika kita hidup selalu dengan katanyu katawedi, ia mengetahui kebaikan yang dilakukan kepada dirinya dari orang lain, dan juga dia tahu untuk membalas budinya. Nah, pada saat itu orang ini tidak memiliki yang namanya penyesalan. Nah, manfaatnya ketika sesaat sebelum meninggal, nah batinnya itu juga tidak khawatir. Nah, dia selalu akan mengingat kebajikan-kebajikan yang sudah dilakukannya. Nah, dengan cara seperti itu, ketika meninggal, orang ini juga akan terlahir di alam yang bahagia. Nah, jadi semoga kalian menjadi sapurisa, menjadi orang yang baik, yang katanyu katawedi, yang tahu berterima kasih. Nah, dengan cara seperti itu, nah kita bisa hidup tanpa penyesalan, dan juga semoga dengan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini itu juga dapat melimpah kepada sanak keluarga kita yang sudah meninggal, dan juga dengan kebajikan kita yang kita lakukan pada hari ini juga bisa membawa kita mengkondisikan kepada pencapaian nibbana. Sadu, sadu, sadu. Ya, sambil kita renungkan perbuatan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini, nah, kita juga limpahkan jasa kebajikan kita kepada para leluhur, kepada para dewa, dan juga semua makhluk, dan juga kita aspirasikan untuk pencapaian nibbana ya. Etawata ca ambehi Sambatam punya sampadang, Sabadang punya sabadang, sabe dewa anumodantu, sabe dewa anumodantu, sabe buta anumodantu, sabe Buddha anumodantu, sabe satta anumodantu, sabe sada anumodantu, sabba sampati sidia, Sabba sabadi sedia, idame nyatinang hotu, idame nyadina odu, sukita hondunya dayo, sukita dunya daya, idame nyatinang hotu, idame nyadina odu, sukita hondunya dayo, sukita dunya daya, idame nyatinang hotu, sukita hondunya dayo, sukita dunya daya, idame punyang asawakaya wahang hotu, idame punyang nibbanasa pacayo hotu, mama punya bagang
Sabasatanang Bajemi Te sabe Me samang Punya bagang Labantu Sadu Sadu Sadu. Permohonan maaf. Mari Bapak Ibu, sahabat damai yang berbahagia, kita beranjali membacakan permohonan maaf atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mari kita bacakan bersama-sama. O kasa wandami hante. Sadu sukihotu nibanasa pacayahotu. Maya katang punyang samina anumoditabang. Sadu sadu anumodami. Samina katang punyang maihang databang. Sadu sadu anumoditabang. Sadu sadu anumodami. Okasa dwaratayena katang sabang acayang kamatame bante. Kamami kami tabang. Sadu okasa hamami bante. Sadu 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 sukihotu nibanasa pacayahotu. Bapak Ibu, sahabat Dhamma yang berbahagia, mari kita beraspirasi, bertekad dengan kebajikan yang telah kita lakukan ini. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan menyebutkan Buddha Sasanang Cirang Titatu sebanyak 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Biku Sangga, Samanera, dan Sayale yang telah hadir dan mendukung acara Patidana hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat Dhamma yang berbahagia yang hadir di sini maupun yang berada di rumah. Telah bergabung dalam acara Patidana dalam rangka memperingati hari ulang tahun Hadayawatu ke-12. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama acara berlangsung. Semoga kebajikan ini menjadi sebab yang baik untuk mengkondisikan penghancuran kekotoran batin, serta menjadi sebab yang baik untuk mengkondisikan tercapainya Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di kebajikan berikutnya. Selamat siang, Sukihontu. Sadu, sadu.